Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa jazana bihi bil fawzi wal fitrati wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah المنان والحنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعه إلى آخر الزمان. Yang saya muliakan para alim ulama, para habib, para syekh, para ustaz, para asatidz, para orang tua, ayahanda, al-mansyah, dan sahabat saya Bapak Samsul, dan orang tua yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaAllah sampai menyelesaikan Ramadan ini nanti keluar dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari ke-23 bulan Ramadan. Cepat rasanya waktu yang cepat. Baru saja. Kalau dulu tuh kita kecil-kecil tuh lama rasanya menunggu berbuka. Ya, lama nunggunya. Melihat jam terus kita nih. Lama rasanya. Sepi sekarang nih, tapi sekarang ini udah terasa lagi lah. Sebentar udah mau maghrib. Perlu dengan apa? Yang kedua itu lapar dan dahaga itu tidak terlalu. Tapi sebenarnya ada apa itu? Ketika puasa sudah tidak terlalu teruji lagi dengan lapar dahaga yang kuat. Ada apa sebenarnya? Bahkan dalam sebulan ini Allah banyak curahkan hujan untuk kita. Nasib baik saja kita tidak terbanjir ya. Kebanjiran, auzubillah wa na'udzubillah, seperti tempat saudara kita yang ada di ujung Hulu Kalimantan Barat. InsyaAllah tinggi sekali ya. Mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Dan tapi ada apa tadi? Tidak terlalu kuat, bahwa artinya ujian yang sebenarnya dari bulan Ramadan itu ujian yang ada di dalam hati kita. Bagaimana memanage hati kita, dan bagaimana membentuk iman kita menjadi iman yang sebenar-benarnya. Hati ini seyogianya harus berpuasa juga. Penyakit hatilah yang banyak sekali merusak kehidupan kita. Dan dari hati itu pula lah memancar perangai kita yang ditampakkan kepada orang lain. Dari hati itu juga ucapan kita meluncur, didorong dari perkataan hati yang ada di dalam. Maka sesungguhnya hati inilah yang lebih layak untuk berpuasa, terhindar dari banyak sekali penyakit hati yang menggerogoti hati kita masing-masing. Ada takabur, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong, ada tabahah, dan banyak lagi. Ada iri, ada dengki, ya, ada hasud, ada benci, ada dendam. Mari kita kaji bulan Ramadan ini, seharusnya menjadi pendidikan bagi kita dengan bermodalkan iman yang kita punya. Betul kan Pak?
dengan tidur ini. Ingat ya? Puasa ini modalnya iman sesungguhnya kan. Karena maka dijamin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa dengan iman, modalnya iman juga yang buat bapak bertahan di subuh ke-23 ini hampir berjamaah di sini. Saya rasa kalau awal Ramadan subuhnya tidak sampai sedikit seperti ini, tentu banyak, mungkin penuh seperti sholat Jumat, betul Pak teman saya. Itu karena seruan iman juga, tetapi kelas imannya yang berbeda. Tadi ayat yang dibacakan surah Al-Baqarah itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu yang diseru orang beriman. Jadi yang siapapun beriman, dia terpanggil dengan Ramadan ini. Dia datang, makanya awal-awal itu ramai. Dia punya iman. Tidak pernah ke masjid pun dia datang. Dia ke masjid malam pertama, malam kedua. Tidak pernah ngaji pun tak harus dia. Sholatnya rajin dia ke masjid. Dia tadi paling depan. Kalau hari-hari lain tak kemana masjid, tak kemana dia. Nah karena itulah seleksi iman itu yang menentukan. Makanya kalau bagi orang beriman itu bulan Ramadan ini 10 pertama ibaratnya istilahnya kayak kompetisi. 10 hari pertama ya baru seleksi lah penyisihan. Ramai semua ikut. Kalau lomba itu semua ikut penyisihan. Nanti terseleksi ya di 10 hari kedua masuk semifinal. Mulai kelihatan tuh yang hilang mundur. Kualitas imannya menentukan. Nah sampai 10 terakhir ini bapak-bapak ini lah yang hadir di sini. Ini ada berapa nih? Saya hitung tadi ada 300 orang nih. Buang nolnya 1. Inilah yang membuktikan imannya masih bertahan. Kualitas kadar keimanannya itu tebal. Yang benar-benar berpuasa secara iman dengan modal iman yang kuat, imanan wa ihtisaban. Dan bapak-bapak ini nanti yang mengantungi ampunan. Maka kalau kita kaji di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali pendidikan yang membentuk hati kita. Balik lagi tadi perkara hati. Hati akhirnya kepada iman. Rumahnya hati iman itu ya hati. Allah kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu tak melihat baju kita, pakaian kita, tampang kita, wajah kita, badan kita, mau cakep, mau ganteng, mau indah kan, mau tinggi, mau rendah kan. Allah tak lihat itu, tapi Allah lihat hati kita. Karena di hati itulah tempat sentral segala-galanya. Ya kan? Ada kata Nabi di dalam hadis yang lain, inna bil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam sebuah tubuh itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu apa? Hati, kalbun maksudnya. Lalu wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia betul, maka betullah badannya, amalnya, ucapannya. Tapi kalau hatinya tak betul, baik imannya, baik dengan penyakit-penyakitnya, maka rusak semua amal-amalnya. Ucapannya pun bagus, karena sudah banyak penyakit, tak bisa ditutup. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang diharapkan daripada kita pendidikan Ramadan ini, ternyata membentuk hati kita. Kalau lapar dan dahaga itu tak terlalu berat ujiannya, tak terlalu bagaimana kita merasakannya. Tetapi yang terpenting adalah memuasakan hati kita, melepaskan dari segala penyakit yang menggerogoti hati kita. Karena hati ini yang akan kita bawa.
yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya Ramadan itu paketnya pol. Paket Ramadan itu kalau kita lihat dari bahasanya saja, mim, dha, alif dan nun. Ada 5 huruf dari Ramadan itu. Kalau ra itu adalah rahmat. Rahmat ini segala-galanya dalam dunia ini yang terpenting adalah rahmat. Sebaiknya kita tak mengandalkan solat kita kalau mau masuk surga. Kita tak mengandalkan puasa kita atau amal-amal kita yang lain semuanya. Tak bersandar kita kepada semua amal kita untuk masuk surga. Karena masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak sedikit orang yang beramal, beribadah tapi endingnya ke neraka. Dan tidak pula sedikit orang yang justru amalnya biasa saja, sedikit saja, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia melenggang ke surga. Bahkan seorang pemaksiat pun bisa melenggang ke surga kalau Allah telah merahmatinya. Bukankah kita pernah dengar kisah di zaman Nabi Musa, ada seorang wanita tunasusila, pelacur katakan, justru masuk surga karena hanya membeli minum seekor anjing yang kehausan. Dia sendiri pun kehausan. Di dalam padang pasir yang panas, dia menjumpai air di dalam itu yang hanya bisa diambil minum oleh satu orang. Dia ambil pakai sepatunya. Dia lihat, dia mau minum, dia lihat anjing itu pun dah kehausan sekali. Jadi dengan sepatunya itu dia kasih anjing minum, anjing selamat, dia yang sekarat lalu meninggal. Langsung dimasukkan oleh Allah surga. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa. Karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dalam hidup kita, yang kita cari adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Apa itu rahmat? Rahmat bahasa Indonesianya kasih sayang. Lalu bagaimana Ustaz mendapatkan rahmat itu? Nak mendapatkan rahmat itu amalannya bukan pula yang apa-apa yang seperti kita lakukan. Nak mendapatkan yang namanya rahmat, amalannya pun namanya sama dengan rahmat itu sendiri. Amalannya pun kita harus punya rahmat juga. Kita sendiri harus mengasihi dan menyayangi orang lain sesama hamba Allah. Manusiakah dia, hewankah dia, tumbuhankah dia. Tidak pernah ada kebencian, dendam. Hidup kita selalu berkasih sayang sesama kita. Selagi dia hamba Allah, apalagi umat Nabi Muhammad SAW, maka jangan sampai ada yang berselisih, benci, membenci, dendam-mendendam. Selalu sayang kepada siapapun, insyaAllah. Karena dia hamba Allah, sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, seperti siapapun. Insyaallah yang ada di langit akan menyayangimu. Jadi modalnya untuk dapat rahmat itu, maka rahmat juga amalannya. Itulah jadi seorang pelacur tadi bisa masuk surga walau amalnya bejat, walau rusak perbuatannya, tetapi dia melenggang ke surga hanya ada rahmat di hatinya kepada seekor binatang yang oleh imam mazhab kita diharamkan menyentuhnya. Dia rahmat, dia kasihan, dia kasih. Apalagi kalau kita punya rahmat kepada sesama kita manusia.
sesama hamba Allah. Ingat, pertikaian, kebencian, rusakan silaturahmi di antara kita justru mempersulit kita di akhirat nanti. Bagaimana aku akan merahmatimu, kata Allah, sementara kau jahat dengan tetanggamu? Bagaimana aku akan memberimu rahmat dan memasukkanmu ke surga, sementara kau bermusuhan dengan beberapa siapapun yang bertemu denganmu? Hatimu semua hanya penuh dengan kebencian dan dendam. Kusmangatlah, kata orang Melayu, jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kusmangat pula, macam mana dia yang melenggang masuk ke syurga? Bagaimana kita di syurga ini cita-cita? Cita-cita hidup masuk syurga. Karena hidup yang sejati itu di sana. Siapa mau masuk neraka? Walau sebentar neraka itu, dan sebentarnya neraka itu bukan hanya sebentar macam kita pergi pagi balik sore. Ribuan tahun kita. Dan azab terberat di neraka itu, maksud saya azab teringan di neraka itu apa? Kata Nabi SAW, kalau dipakaikan kita sandal di api neraka itu, yang terbakar kepala kita meleleh. Gara-gara pakai sandal saja. Saking panasnya, saking kejamnya, pedihnya azab api neraka. Pakai sandal saja, kepala kita yang meleleh terbakar. Mau masuk neraka kita? Oh, umat Nabi Muhammad kan ada jaminan masuk surga. Iya, jaminan masuk surga. La udkhilanna al-jannata man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tetapi lebam dulu di neraka. Banyak yang harus dipertanggungjawabkan, termasuklah hubungan silaturahmi sesama kita. Maka nak dapatkan rahmat, kuncinya harus bersifat rahmat juga, kasih sayang sesama. Kalau ada kebencian di antara kita, buang cepat. Itu penyakit, jangan ditunggu. Kalau ada dendam di antara kita, buang cepat. Itu penyakit. Hasud, iri, dengki, itu penyakit hati. Takkan bisa kita mempraktekkan rahmat kalau penyakit hati penuh di hati kita. Penyakit badan dapat disembuhkan, suntik sikit sembuh. Apalagi minum obat sikit sembuh. Tapi penyakit hati perlu manajemen kalbu tersendiri. Rahmat, Ramadan, rahmat. Mimnya apa? Mimnya maghfirah, ampunan. Ampunan, maghfirah, ampunan. Ramadan ini tak ada lain yang kita cari setelah rahmat, ampunan. Dosa kita bertumpuk banyak sepanjang tahun ini, apalagi dari dulu-dulu. Tahap-tahap yang kita lakukan, dosa badan kita harus kita bertanggungjawabkan. Belum lagi rezeki-rezeki yang tak halal yang singgah di dalam perut kita. Belum lagi kezaliman kita kepada orang lain. Kalau tak kita cari ampunan, sulit bagi kita. Belum lagi kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang banyak kita tinggalkan dulu-dulunya. Perintah wajib-wajibnya banyak kita abaikan. Macam mana mau menebusnya itu kalau tidak hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maghfirah itu yang dicari. Lalu macam mana pula mau cari maghfirah itu? Amalannya perlu dapat maghfirah. Apabila astagfirullah azim saja. Amalan untuk mendapatkan al-maghfirah, ampunan itu, amalannya pun sama dengan maghfirah itu sendiri namanya. Kita pun harus punya maghfirah juga. Kita pun harus jadi pengampun juga, jadi pemaaf juga. Kalau tadi kita tak mau jahat dengan orang karena kita sayang. Sekarang kalau kita tak jahat sama orang, orang lain berpotensi jahat dengan kita. Bagaimana pula kita? Maka kita pun harus punya rasa ampunan, memaafkan. Al-afu bahasa lainnya. Al-afu itu artinya pemaaf.
dan itu nama Allah disanding dipakaikan kepada kita, kita menggunakan nama pemaaf, takkan pula Allah tak malu. Allah yang bergelar pemaaf, tetapi kita memakainya. Dimarahkan orang, dibenci orang, disalimi orang. Ini urusannya hablum nas. Dirugikan orang, difitnah orang, digunjingkan orang. Sudah, dia karena dorongan kasih sayang sesama kita tadi, kemudian kita punya pemaaf, sifat memaafkan. Tidak dihormati orang pun kita harus dendam, benci, dan tak masalah. Biarkan. Maka kita harus memaafkan. Ingat kisah ketika Nabi Muhammad SAW duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat, Abu Umar, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat tinggi yang lain termasuk Abdullah bin Abbas. Itu kan yang rajin-rajin ibadah semua, petinggi-petinggi istilahnya kalau sahabat. Tiba-tiba Nabi ngomong, ya tad'ul rajulun ahli jannah. Itu lewat datang orang penghuni ahli syurga. Nabi ponis dia, Nabi sudah tetapkan dia penghuni syurga. Itu lewat tuh, lihat kata Nabi ngomong sama sahabat-sahabat yang berbesar-besar. Sekali mereka tengok, kayak macam mana orangnya? Tidak juga macam ulama, macam syaulama, mama, tidak juga. Orangnya biasa saja, mengendong sendal di tangan kirinya. Dalam hadis itu diceritakan, janggutnya masih basah-basah, kesudut, datang sholat zuhur terlambat. Macam ini sembahyang zuhur ya Allah selesai baru datang. Kata sahabat, benar tak Nabi? Tidak salah orang ke? Masa Nabi salah? Ya sudahlah, tak terlalu menjadi pemikiran orang, tak usah dipusingkan. Rezeki dia dah. Besok duduk lagi serupa waktu yang sama, Nabi ngomong lagi. Tu lewat lagi penghuni syurga, ya tad'ul rajulun min ahli jannah. Sekali tengok dia lagi, si tukang terlambat pergi solat. Sampai hari ketiga pun demikian. Ini tak boleh jadi ni, kata sahabat. Mesti cari tahu ni kebaikannya. Nah, itu kelebihan para sahabat tu. Kalau orang soleh ditirunya, apa kebaikannya? Meniru kebaikan. Akhirnya Allah bin Abbas menemui orang itu setelah dia selesai sholat. Namanya Abu Tonton, sahabat itu yang dikatakan penghuni surga itu. Wahai Abu Tonton, aku ni berantem sama bapakku, kelahi sama bapakku. Aku malas nak balik, nak nginap tak ada, tahu tempat hotel tak ada. Hotel Kartika belum ada zaman itu. Pergi hotel apa lagi? Hotel Golden Tulip tak ada kan zaman itu. Tak bisa nak nginap ni, boleh tak aku numpang nginap di rumahmu 3 hari ya lah. Kan batas kelahi 3 hari. Nanti 3 hari aku minta maaf, tapi biar aku ingin menenangkan diri. Bohong. Oh boleh, kata Abu Tonton. Silakan. Ya udah, nginap di rumahnya. Tujuannya apa? Ingin mengintai si Abu Tonton ni. Apa amalannya? Biasa-biasa aja. Perang pun tak pernah. Jihad tak pernah. Halakahnya biar ikut. Kalau Nabi mengumpulkan ajar sahabat dia, apa ya dia buat? Jadi sibuk hariannya. Rasanya kita tu gitu. Apa sih sebenarnya dia mesti punya amalan ni, kata Abdullah bin Abbas. Intai lama-lama tidur di rumah dia. Tengoknya jam 2 malam tak ada bangun tahajud. Bergerak tidur. Aku bangun tengah malam tahajud, dia tak bangun. Besoknya bangunnya subuh ya, sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, orang berbirit berzikir macam kita ni, dia langsung bersiap-siap kemas pergi kerja. Sedikit sekali amal ibadah orang ini. Tengok hari puasa tak ada, puasa Senin Khamis. Aku hari Senin puasa, katakanlah dia nginap tu malam Senin. Hari Senin besoknya puasa, dia balik makan.
makan asam pedas, makan ikan kembung. Nah, itu pula orang Arab kan pedasnya. Pokoknya makan lah. Dia tak puasa. Hapus kebaikannya. Kutunggu dia baca Quran. Tak juga dia baca Quran. Nah, mau baca selawat apa setuturor pun tak ada pula. Zaman itu Al-Habsyir pun tak ada juga. Apa sih amalnya? 3 hari direntainya seperti itu. Ditiliknya tak ada bapaknya amalnya. Kok bisa Nabi menetapkan orang ini penghuni syurga? Rasa-rasanya lebih baik aku pula daripada dia ni amalan. Kata Abdullah bin Abbas. Nah ini dia. Ini penyakit orang soleh, orang baik. Bapak-bapak ni semua ahli masjid, ahli jamaah, subuh-subuh pun datang, biar merangkak, biar hujan datang. Penyakit bapak-bapak ni, penyakitnya seperti itu, merasa lebih baik. Masuk saya, merasa lebih baik. Jangan sampai balik dari subuh ni kita tengok orang baru bangun tetangga. Oh, bangun macam subuh. Kita lah yang paling soleh rasanya. Yang paling baik ni kita lah. Ini penyakit kita. Kita tak pula punya penyakit maksiat yang mana, berbuat dosa, minum khamar. Tak juga kita. Iblis tu punya 1000 macam cara. Dia tak bisa buat kita ni jahat. Gagal dia karena kita ada bentengnya. Disentuhnya kita, dibuatnya kita merasa lebih baik. Dia tak bisa buat kita jahat, tapi dia merasa kita lebih baik. Nah itu bahaya Pak. Makanya kadang kita ni kalau ibadah, rajin tahajudnya, hajinya, sedekahnya, semuanya. Kita tak ngomong sama orang. Kita tak merasa apa-apa, tak merasa sombong, tak merasa apa. Tapi ada di tetap di hati kita. Masya Allah, ibadah aku ya. Kita bakal, itu namanya wujud badannya diri sendiri. Orang lain tak tahu. Masya Allah, ibadah aku ya. Kena penyakit tu. Makanya kita tak bisa mengandalkan tadi saya bilang amal ibadah kita andalkan masuk surga. Allah tak butuh sembahan kita. Allah tak butuh solat kita. Allah tak butuh puasa kita. Haji kita, umrah kita, sedekah kita pun Allah tak butuh. Yang Allah suruh-suruh kita tu Allah tak butuh. Aku ni Allah, tak kau sembah Allah. Tak kau patuhi perintah, aku tetap tu kan. Allah tak butuh. Allah suruh kita semua yang diperintahkan itu untuk kebaikan kita semua. Jadi kita beribadah menunaikan perintah Allah itu sebenarnya paybacknya. Tahu payback Pak? Ini kalau bahasa Sambas itu namanya payback. Bahasa wajib itu bahasa Sambas. Payback. Imbal baliknya sebenarnya untuk kita. Kenapa? Sebenarnya untuk kita. Solat biar kita menemukan ketenangan, terutama badan kita pun sehat. Apa gerakan-gerakan solat itu? Coba lihat kalau kita betul melakukannya, rasakan sendiri kesehatannya. Kita suruh dibaca Quran, disuruh baca Quran, itu lebih untuk kita, tak ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran, insya Allah dijauhkan dari kepikunan. Dah umur 80, 90, 100, bahkan sampai 100 tahun umurnya. Ada tak sini yang 100 tahun? Saya, Pak Herman siapa? 30 bapaknya. Baru 30 ya. Bapak itu berapa Pak? Umur berapa? 60. Tak ada, 70 ada tak? 80, 90. Itu potensi berikut. Dalam surah Yasin coba firman Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Ya di situ. Yang kami tambah umurnya, panjang umurnya, suka umur panjang. Kami tambah umurnya, kami tarik sikit-sikit penciptaannya, kami kurangi. Yang awalnya kuat masih muda, makin tua makin lemah. Dulu kuat ngangkat semen 1 sak, sekarang ini Allah ngangkat semen 1 kilo pun tak mampu. Tenaga Allah kurangi.
Belum pandangan yang muda-muda masih jelas. Apalagi kalau nengok putih-putih nak Belanda yang cantik-cantik masih orang mata. Sekarang udah abun, apa kita katakan dan macam-macam. Pakai kacamata. Tarik. Rambut yang dulu lebat ikan, wah banyak anak baru suka. Sekarang dah habis, tinggal selesai dua helai. Itulah kodrat Allah memang. Tetapi itu juga ingatannya udah mulai tak kenal. Itulah ikut. Dah mulai tak kenal. Kau ni siapa? Anak seorang mau punya. Tak kenal. Anak datang, Assalamualaikum Pak. Kau ni siapa? Anak dia seorang. Ini ada ibu-ibu tadi. Anak dia seorang. Dia tetap sehat, kuat, ingatannya bagus. Bahkan penglihatannya bagus, pendengarannya bagus kalau dia banyak baca Al-Quran. Itu kebaikan yang Allah suruh untuk kita. Allah tak butuh. Itu masalahnya. Balik lagi, maghfirah, ampunan. Kita pun harus memaafkan. Untuk mendapatkan ampunan, tadi kita harus juga punya sifat memaafkan. Oke, saya lanjutkan tadi kisah sahabat tadi. Setelah dihintainya 3 hari, dia merasa bahkan dia lebih baik amalnya, sehingga dia tidak tahan. Dia pengen tahu juga. Abu Talha, aku ni 3 hari ke sini ngaku dia, aku ni bohong sama kau. Aku tak kelahi sama bapakku. Aku ni ingin mengintai amalanmu apa sih? Kenapa dia intai-intai? Karena engkau ni dikatakan Nabi, engkau ni menghuni syurga, dijamin masuk syurga. Masya Allah, Alhamdulillah. Senangnya orang Arab budayanya kalau diberi hadiah atau kalau diberi kabar gembira, dapat kabar gembira itu, maka dia akan memberi hadiah. Misalkan saya nyampaikan bapaknya orang Arab, Pak, bapak dapat cucu, dia senang berinya. Begitu Abu Lahab. Abu Lahab begitu dapat berita Nabi Muhammad lahir, Muhammad bayi lahir, senang dia beri hadiah, dia bebaskan budak yang ngasih kabar gembira. Begitu, itu budaya orang Arab. Maka Abu Talha itu senang, dia beri hadiah. Kata Abdullah bin Abbas, apa rahasia kamu? Tolong dong kasih tahu. Oh, baik, aku kasih hadiah. Aku tak punya apa-apa, aku kasih tahu rahasianya saja. Tahu rahasianya? Amalanku apa? Tapi yang kasih tahu ya. Iya. Malam sebelum dia tidur, nggak tahu dah bapaknya. Ngapain ngambil saya ceramah? Malam sebelum dia memejamkan mata, dia berujar kepada Allah antara dia dan Allah, ya Allah, hari ini apapun kesalahan orang lain kepadaku, hamba-hambamu yang lain. Dia kan orang biasa. Dia kerja di pasar, orang kasar dengan dia, orang nyomong dia, orang benci, marahkan dia, orang yang merendahkan dia, meremehkan dia, banyak tuh. Dia orang biasa ya. Dia berujar, ya Allah, aku maafkan semua itu. Diikhlaskannya, legowo hatinya. Bahasa kita berdamai dengan diri sendiri. Ya kan? Itu yang berat tuh. Oh, itu amalannya. Kalau itu pantas kau masuk, dijamin masuk surga. Itu berat, aku pun susah. Tadi dia mati dia lebih baik. Aku pun susah mempunyai hati seperti itu. Pemaaf, al-afu. Maka kita di bulan Ramadan ini banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf, yang maha mulia. Engkau mencintai orang yang memaafkan. Jadi kalau kita memaafkan, maka Allah menjamin mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, melainkanlah kita masuk surga. Ramadan, rahmat min maghfirah, Ini sampai jam berapa dulu saya tanya sebelum saya lanjutkan. Curug jam berapa? 5, 6. Betul. 49. Sisa 10 lagi.
imanan ila jannah. Jadi dalam Ramadan ini yang kita cari rahmat, lalu ampunan, lalu imanan minal jannah, jaminan melenggang masuk surga. Tadi kita kerjakan semua, otomatis kita dapat jaminan masuk surga. Orang yang benar-benar berpuasa, bermujahadah di bulan puasa, ibadah betul-betul, hatinya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, amal ibadahnya terus semangat, makin akhir makin kencang semangat ibadahnya, maka keluar dia seperti lebih mulia. Dia lebih mulia dari orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diantrikan masuk surga, itu ada hadisnya ya, diriwayatkan oleh Qatadah. Kalau diantrikan sesingkat saja, dia dulu yang dipanggil masuk surga. Orang yang berperang mati syahid masih nunggu, dia dulu. Orang yang benar-benar menjalankan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka dapat jaminan masuk surga. Kemudian dijauhkan dari api neraka. Wa'idqun minan nar, itu yang dicari. Kalau dah masuk ini, tak saya bilang tadi, cita-cita kita masuk surga. Ibadah kita sekuat-kuatnya, puasa kita di siang hari, kita jaga puasa kita itu dari yang merusaknya, ya, dari amal ibadah kita. Walaupun bahkan secara fikihnya kita jaga jangan sampai batal puasa kita itu sia-sia kita. Ini kan ini lagi ada orang yang salah memahami atau kurang tepat. Yang membatalkan puasa kita itu bukan hanya makan minum, masuk di dalam mulut kita saja, atau berhubungan badan suami istri. Paling itu ya yang batal puasa ini, atau muntah yang sengaja. Secara fikih itu diatur, yang dijaga itu 7 lubang yang ada di organ kita, itu kita jaga 7 lubang. Jangan sampai kemasukan sesuatu. Lubang pertama dan kedua, telinga kiri dan kanan, jangan sampai masuk sesuatu. Kalau kita masukkan jari kita ini belum sampai masuk ke dalam lubang itu, di dalam ini ada rongga lubang lagi. Tak bisa tangan kita kelingking pun tak bisa. Tetapi kalau yang masuk ke oleh telinga, tempat itu sampai ke dalam tu. Oh, oleh telinga, jangan kita ya. Tapi di siang hari bulan puasa masuk barang itu batal. Masuk itu tak harus air. Ketika kita bersiram pun hati-hatilah. Pergi mandinya yang perlu. Hati-hati bisa masuk air ke dalam itu, batal puasa kita. Jadi tidak harus air masuk batal, korek telinga masuk batal, mikrofon pun masuk telinga kita batal, apapun dia. Lubang ketiga dan keempat, hidung sama dia, tidak boleh masuk sesuatu. Jaga. Dan batas rongganya itu ada, kalau masuk begini tidak. Tapi sesuatu yang lebih kecil masuk dalam itu, air juga, nasi kemuli pun masuk hidung kita, makanya istinsyak. Dan mulut, lubang kelima mulut, kumur-kumur boleh, kumur-kumur boleh, tetapi jadi makruh kalau bulan Ramadan di siang hari, ya kan? Dia belum masuk ke sini, terkhawatirkan tertelan. Kalau dia masuk ke lubang ini, tertelan batal puasa. Lebih baik menjadi makruh, lebih baik tidak usah berkumur-kumur, kan gitu. Lalu lubang ke-6 dan ke-7, lubang yang ada di bawah, lubang belakang, lubang depan. Lubang belakang namanya dubur, lubang depan namanya kubul dan dubur. Nah, kalau kita cebok siang-siang hari itu, kalau orang fikih tua-tua dulu kan, kalau para sufi saya pun mengamalkan, kalau dia cebok, mana dia habis cukup gosok-gosok ya gitu, mesti dicucuk ya Pak. Dicucuk, gosok dalam mulut. Oh, itu dia. Kalau bulan puasa tak boleh batal. Nanti masukkan sesuatu dalam lubang tu. Jadi kita cegah, usahakan istinja tu
di siang di sebelum subuh atau di setelah berbuka, mestinya batal. Masukkan sesuatu di lubang belakang jari kita, jari masuk, air potensi ikut masuk. Pokok apapun lah Pak, sampan pun kalau masuk di lubang belakang ini batal. Sedikit pula. Yang ketujuh, lubang depan. Nah, ini urusan suami istri, ya. Kalau suami istri ini yang muda-muda lah, berhati-hati. Apalagi pengantin baru, nikahnya Syakban, lagi hot-hotnya, itu bahaya. Kalau kita dah tua-tua ni, tak terlalu. Kalau yang muda, yang pengantin baru tu lihat istrinya, langsung kepengen. Kalau kita sih dah tak pengen. Hebat. Kita lihat istri kita tu macam lihat tiang listrik dah. Bukan istri kita macam tiang listrik, tetapi sama kalau kita melihat tiang listrik tu tak ada rasanya. Itu kita melihat istri kita dah tua-tua ni, yang dia bagi baju singlet pun kita tak terlalu geram lagi, nak geram lagi istilahnya. Apa yang muda-muda aja bahaya. Nanti baru nemu. Kalau sempat terjadi, itu batalnya bukan seperti batal 6 lubang yang sebelumnya. Batalnya itu kafarah 60 hari puasa berturut-turut. Sang suami harus menggantinya 60 hari berturut-turut. Kalaulah putus dia 1 hari, ulang lagi. Susah kita gara-gara itu. Nah, itu secara fikihnya saja yang kita jaga. Belum lagi puasa hati yang saya katakan tadi, puasa mata, puasa telinga, puasa mulut. Mujahadah seperti itu telah mengantarkan kita menjadi yang lebih mulia bahkan daripada orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mujahadah di bulan puasa saja modalnya Pak. Tak perlu angkat pedang, angkat senjata melawan musuh Allah, tak perlu berperang. Hanya mujahadah dengan Allah itu perangnya lebih besar. Yang dilawan adalah nafsu kita, musuh yang paling besar. Nah, itu yang kita cari. Ramadan. Alif. Masih ada waktu? Masih 2 menit. Masih ada 2 huruf lagi. Alif sama nun, singkat saja. Atau sambung tahun depan biar diundang lagi saya. Alif adalah ulfah, kebersamaan. Nah, maka tadi balik lagi di dalam Ramadan tak lepas dari kebersamaan. Solat yang kita lebih baik berjamaah, ya, sama-sama. Kalau cari buka puasa bersama-sama bila perlu. Coba dalam sebulan ini Ramadan berapa habis? Tinggallah 8 hari puasa kita ini. Sama hari ini 8 hari. Usahakan setiap kita ada mengajak berbuka puasa bersama. Jangan lewatkan satu amalan yang terbaik ini. Mengundang orang lain, bukan orang yang kita nakahi, anak istri kita, orang tua kita, tidak. Orang di luar kita. Usahakan ada kita undang orang, ajak orang makan, berbuka dulu. Apalagi ini buka puasa itu pahalanya. Ngasih orang buka puasa kan kita sama-sama tahu. Pahala puasanya kita dapat. Nah, itu jangan kita ngasih makan, itu salah satu yang dirindukan oleh syurga. Jangan sampai kita lewatkan. Itulah artinya kebersamaan. Nabi Ibrahim itu tak bisa dia makan sendiri, dia cari kawan kalau dia mau makan. Dan kita banyak temukan orang tua itu kalau makan dia cari kawan. Tak bisa dia makan sendiri, dia pengen makan berdua minimal. Dia cari kawan. Nah, itu kebersamaan kita. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan ini kita nak ngasih orang makan. Minimal lebih baik lagi waktu dia berbuka. Cari satu orang, tak mampu 10 orang, tak perlu ramai-ramai, satu masjid tak mampu, ajak 10 orang, 5 orang, 2 orang, apa satu orang dia ajak, kita buka yuk, kita yang ajak buka makan, ajak dia makan bersama, ya, buka puasa sama-sama. Itu
Itu penting. Gantian lagi. Kalau saya pun kalau diundang mau saya datang. Sayyidina Umar khalifah kita tu, khalifah kita yang kedua itu pernah gelisah bulan Ramadan mau habis ya Allah. Aku ni belum ada ngasih undang buka puasa ajak makan. Sehingga Sayyidina Umar ni perlu. Apa yang kau susahkan wahai suamiku, kata istrinya. Aku ni belum ada undang orang makan. Aku nak diundangkan, kata istrinya. Tak ada yang nak kita punya ni. Kita ni miskin presiden zaman itu istilahnya kan. Khalifah tapi miskin. Dah nekatlah, undanglah. Kalau ada hanya air putih, diundangnya. Wah, umat Islam zaman itu mendengar khalifah undang buka puasa. Presiden istilahnya. Kalau zaman sekarang, gubernur yang undang buka puasa itu pergi. Pasti makannya aman nih. Begitulah pikiran umat Islam zaman itu. Oh, ini khalifah undang nih, pasti kambing guling nih, nasi kapsyah nih, oh, roti canai nih, santap-santap makannya nih. Dan mereka pun zaman itu makan susah. Pergilah berbondong-bondong. Khalifah undang buka puasa. Begitu dah sampai rumah Sayyidina Umar yang sederhana, duduk kumpul semua. Amai. Sayyidina Umar pun mengeluarkan air putih dulu. Tengok sahabat yang lain, tak ada aku yang putih ni. Dah. Tapi mungkinnya ini pengantar batalkan puasa ni. Kita minum dulu. Habis ni keluar kambing guling ni. Habis ni keluar ni yang makan nyaman-nyaman buah tu. Kuma pun tak ada. Air putih tak? Asli tu ya. Udahlah. Begitu asal Allah Akbar. Minumlah. Habis minum semua. Tunggu. Tak ada keluar. Dah, wahai khalifah, apa gini? Udah selesai ni. Lah, ada yang kasih putih yang mahal. Ini putih lah. Ya Allah, jauh-jauh kumpul ramai-ramai buka air putih ya. Ini aku ni tak mau melewatkan, kata Sayyidina Umar. Bulan Ramadan ni aku tak akan ajak orang berbuka. Alah sekedar air putih. Itulah kemampuanku. Wallah aku tak punya apa-apa untuk disajikan. Oh gitu. Nah itulah dicoba. Apa lagi kita ya Allah banyak kecukupan. Sayyidina Umar yang sempat kurangan, mau kandang orang ngasih makan. Kita yang sempat cukup, makan kita nyaman, gaji kita tetap jalan. Ngapain sekedar ajak orang makan susah? Ayo undang siapapun, walau satu orang, lebih ramai lebih baik. Setiap kasih yang masuk ke tubuh orang yang kita bagikan, yang kita kasih makan, rezeki yang masuk, dibawanya ibadah, dibawanya kepada Allah. Malaikat pun berdoa ketika kita bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalaba. Ya Allah, berilah tu orang yang bersedekah tu gantinya. Malaikat berdoa. Itu dia. Dan orang bakhil itu pun di akhirat nanti di hadapan Allah itu sangat terhina. Sampai kita punya penyakit bakhil itu salah satu penyakit hati. Balik lagi ke hati tadi. Ajak makan. Cuma jangan pula jangan sekarang ni mentang-mentang mau ikut Sayyidina Umar, Pak Herman Syah undang kita habis-habis air putih ya. Bukan puasa ni. Ini bisa kacau dunia persilatan ni. Sesuaikanlah kemampuan kita. Sesuaikan. Contohnya kalau kita untuk yang berjalan dulu saya nampak Imam Nawawi itu menjelaskan dalam kitabnya Az-Zikra. Kita boleh berniat memasukkan hajat kita terhadap apa yang kita sedekahkan. Ini memang 100.000 misalnya kemampuan kita sesuaikan ini. Ya Allah, ini untukku, untuk anak-anak istriku, dan untuk ibu bapakku, mertuaku. Sebut dia semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya Allah, kabul hajat, masukkan. Boleh. Atau 100.000. Ini masuk tuh 2.000. Ya Allah, ini untukku, untuk anak istriku, untuk keluargaku, untuk saudara-saudaraku, untuk mertuaku, orang tuaku, untuk tetanggaku. Oh, kata malaikat 2.000 banyak benar requestnya. Nah, itu namanya menyesuaikan. Gitu. Kita mampu ngasih makan satu-satu.
Yang Sayyidina Umar itu contohkan bahwa memang harus kita ngajak orang berbuka. Kalau kita, kalau tak daripada semua ikuti, bagus. Satu orangnya, ramai kita tak mampu, satu orangnya tapi alhamdulillah makannya. Gitu. Cukup lah ya. Ramadan alif udah nun nikmat. Ramadan tu tak bisa lepas dari nikmat. Bayangkan Pak, nikmat di bulan Ramadan tu lebih dari di luar bulan Ramadan. Walau dia cuma Bapak lihat air putih, Bapak melihat di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan. Lain rasanya nikmatnya minum air putih, itu baru air putih. Kurma mana cari di bulan Ramadan. Ini nikmat-nikmat sifatnya makanan jadi minum yang enak-enak itu. Lain kita minum di bulan Ramadan dengan minum di luar Ramadan itu sudah beda nikmatnya. Nikmatnya itu sudah beda. Itulah karena bulan Ramadan ada penuh dengan nikmat, banyak ada penuh dengan nikmat. Belum lagi ibadahnya. Mana ada ibadah kita sesemangat bulan Ramadan? Tarawihnya, mana ada tarawih di luar bulan Ramadan? Kalau masjid ini tarawih bulan Syawal nanti, sholat Jumat tarawih, oh gila masjid itu juga. Mana ada tarawih di luar nikmat? Mana ada ngaji tarawih dengung-dengung di luar bulan Ramadan? Hanya bulan Ramadan, surah Al-Quran menggema di mana-mana. Kalau di luar bulan Ramadan paling kali ya seminggu sekali atau arisan keluarga baca Qurannya. Itu kan supaya Yasin terus pernah baca Baqarah, Imran, Al-Maidah, Nisa, Yasinnya yang dibaca yang dikenal. Habis bulan Ramadan dari Al-Baqarah sampai An-Nas dibaca, khatam gitu. Sebulan tu tak sangka bisa menghatamkan Al-Quran. Nikmat itu nikmat ibadah. Jadi nikmat kata ini nikmat ibadah. Belum nikmatnya nikmat istirahat tidur. Jangan tak terletak ya badan kita Ramadan ini. Langsung yang tidur bulan Ramadan. Tahu tak? Yang susah-susah tidur di luar bulan Ramadan ni nyak betul dia tidur. Itu tak pun nikmatnya. Tak ada yang tak nikmat di bulan Ramadan itu melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Tapi terakhir saya pesan. Pak, minta ibu-ibunya. Wah, ada. Itu, Pak, Bu, renungkan. Entah ini Ramadan terakhir yang kita temui dalam hidup kita. Jangan-jangan tolak umur siapa yang tahu, siapa yang menggenggamnya, Allah yang tahu. Kalau besok atau setelah Ramadan ini kita dipanggil oleh Allah. Contoh kemarin Rajab, Sya'ban, banyak yang meninggal, kasihan tak berjumpa dengan Ramadan lagi. Bagaimana kalau kita masuk dalam daftar panggil itu? Dan dia tak peduli ajal sekarang ini, tak peduli. Tua, muda, sehat, sakit, tak peduli dia. Malah dia tidak urut kalau dulu-dulu tu meninggal tu betul, yang tua dulu yang meninggal. Barulah yang muda banyak yang tujuh. Kalau sekarang ni muda malah disambang-sambang. Sehat-sehat ada, tak perlu sakit. Balik kerja meninggal dunia. Muda-muda. Justru yang tua-tua ni dia pula ada bertahan. Yang muda malah. Coba itu tak jamin umur kita. Besok selanjutnya atau setelah Ramadan ini tak kita ketemu lagi bulan Ramadan yang terakhir. Maka kalau kita berpikir seperti itu, insya-Allah kita beribadah di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh. Ya Allah, ini datang Ramadan terakhir, kapan lagi kesempatan? Aku ingin sholat sebanyak-banyaknya, aku ingin ngaji sebanyak-banyaknya, aku ingin puasa sungguh-sungguhnya, aku bersedekah sebanyak-banyaknya. Kapan lagi momentum bersedekah di bulan Ramadan ini? Sedekah yang terbaik kata Nabi itu di bulan Ramadan. Kapan lagi sedekah? Sebaik-baiknya setelah itu tenang. Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita sudah memaksimalkan mujahadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini mengantarkan kebersamaan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul di sini, kumpul pula kita sama-sama di surganya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.